kan daun yang iya persis mas. di kamar anak ibu tadi. Iya mas. Iya. Wangi lagi mas. Iya, iya. Jo, mana orangnya Jo? Jadi dia naruh motor, sana motornya nyala. Jo balik dan dia bilang katanya orang yang tadi naik motor, motornya dinyalain mesinnya di ujung jalan sana. Dan orangnya kabur. Saya langsung berpikir, emang ini nggak ada yang namanya mistis-mistis, ini nggak ada yang namanya guna-guna. Ini kita lagi diteror doang dengan daun-daun tadi. Bukti daun-daun tadi kan ada yang menaruh, ada yang letakin kan. Lagi kita berdebat, tiba-tiba Rani datang. Si Sidik nih kurang ajar beneran. Oh iya sih. Mah, ini apa sih kok ada kamera? Kamu dari mana? Hah? Hah? Ya aku kerja lah. Tadi Nadia bilang kamu itu nggak kerja. Udah 3 hari. Kumaha ya teh? Tadi kita ke rumah Nadia loh teman kamu. Aku kerja kok. Kamu itu nggak kerja. Kamu kemana aja? Mama ngapain cari tahu tentang aku sih? Dengerin Terus ya. mama nggak percaya Itu si sama Sidik ngapain tuh? Lihat tuh itu. Apa tuh? Ih, mana aku tahu. Udah tuh sadar, coba sadar. Neng sadar. Ya, emang Udah pulang. Oh, Ini bukan kamu yang dulu. Dengerin, karena kamu udah berubah. Terjadilah perdebatan antara Rani dengan ibunya. Dan sampai akhirnya Rani mengusir kita. Udah apa sih kamera udah sana. Kita mau ngobrol dulu sebentar aja. Ayo mah ngapain sih? Iya apaan sih? Suruh masuk dulu mereka ya. Kamu nggak boleh gitu. Pergi gak lo ya? Jangan gitu kamu. Ah, kamu yang salah juga. Pergi ya sekarang? Iya. Kita putuskan untuk balik ke mobil. Namun, saya berpikir, ibunya kan selalu bilang, katanya Rani tuh pulang ke rumah tidur 1-2 jam, dia pergi lagi. Kita putuskan untuk tunggu di mobil dan kita pengen tahu, bener gak kata ibunya? Kalau Rani pulang ke rumah cuma 1-2 jam, dia pergi lagi. Kita tungguin di ujung jalan. Kita tungguin 1 jam, 1 jam setengah. Tiba-tiba ada sebuah mobil parkir di depan mobil kita. Mesinnya menyala, lampunya menyala. Tapi lihat deh, di depan itu ada mobil baru berhenti. Itu mobil siapa ya? Ya elah Mas ya, Apa ngapain di dipikirin? mobil depan ya? Ya mungkin nunggu juga kali, nunggu orang jemput orang. Lo ini si ini kan, dia keluar bener tuh ya. Tuh Jasmine. Iya, Rani. Dan dia masuk ke dalam mobil. Ikutin. Kita nggak perlu manggil ibunya. Enggak, iya, jalan dulu. Pak Jem, berangkat Pak Jem. Belok kiri. Ini bukannya rumah orang pintar yang tunjukin ibunya ya jalannya ya? Ini daerah sini bener. Siang di malam. Oh enggak dia parkir. Bener kan ini rumah yang orang pintar tadi Iya, siang kan? betul. Dia turun. Tuh. Itu bukan di tempat. Orang pintar yang kemarin. Loh, kita jadi bingung. Apa hubungannya antara orang pintar yang tadi kok didatengin oleh Rani dan Sidik juga? Dia keluar. Keluar. Dia udah keluar. Kok cuma bentar ya? Dia Ngapain ya? ngapain ya? Ini gimana nih Mas ya? Ikutin. Ikutin aja ya. Ayo Pak Jin. Ternyata mobil mengarah ke sebuah rumah yang gelap. Suasananya seram, menakutkan. Tapi yang bikin kita tegang, cowok itu, si Sidik, tiba-tiba nengok ke mobil kita. Dia ngeliat ke sini.
mobil dimatiin, Sidik kembali dan dia masuk ke dalam rumah tersebut. Aman. Hah? Aman dia masuk. Aman dia masuk ya. Iya. Maaf, lagi pada ngapain kesini? Enggak, Bu. Lagi bikin video Lagi aja nunggu Bu. temen sih. Aduh, Malam-malam. Terus ngapain berhenti di sini malam-malam? Maaf Bu, kita mau tanya, Ibu warga sini. Iya. Rumah yang di sana itu Ibu kenal nggak? Rumah yang itu? Bu? ya ini yang depan kita persis, Bu. Enggak bisa, nggak berani deh. Maksudnya Bu? Serem aja. Hah? Ini adik-adik ini pada mau ke orang pinter itu. Lagi-lagi rumah orang pinter. Berarti Sidik ini orang pinter juga dong. Kalau Sidik memang benar-benar orang pinter, jangan-jangan daun-daun yang ditemukan selama ini perubahan drastis sikap Rani berhubungan dengan Sidik. Ya udah deh, kalau kalian nggak tahu mending pergi aja deh. Jangan cari gara-gara deh di sini. Oh iya Bu. Nggak takut ya? Iya maaf Bu. Iya. Bu, makasih Bu ya. Maaf, Bu. Dan ibu tersebut menyarankan untuk kita pergi, tidak mencari tahu lagi tentang rumah tersebut. Ini makin membingungkan. Kita pun pergi dari situ. Assalamualaikum. Bu. Hari berikutnya kita datang ke rumah ibunya Rani. Kita cerita sama ibunya Rani. Ada kabar apa Mas? Ya ini ibu. Jadi kan semalam itu kan ibu berantem sama Rani ya kan? Iya. Terus Rani pergi sama orang. Oke. Dia dijemput di ujung sana Bu. Dan kita ikutin Bu. Kita lihat. Rani itu pergi ke rumahnya orang pinter. Dan kita juga cerita sama ibu kalau rumah itu benar-benar aneh dan angker. Bener. Iya, kemarin sih kita ngikutin itu. Iya, dan dari situ mereka pergi ke satu rumah dan ternyata itu kayaknya diduga itu rumahnya Sidik Bu. Jadi anak saya tinggal di sana, Mas. Yang nggak tahu ini kan Kita belum masih diduga. nggak ngerti, Tapi karena yang kita belum anehnya, tahu. Bu, kita kemarin nanya ke tetangga-tetangga sebelah situ. Kita tanya ini rumah Sidik atau bukan. Mereka tuh pada kayak Takut gitu. ketakutan kayak nggak mau Nggak mau ikut campur sama urusan kayak gini ya. Tolongin anak saya. Iya. Ya udah sekarang kita ke sana aja ya. Ya. Bener, Mas. Ayo. Bener ya? Udah agak sore soalnya. Ya udah. Oke Bu, jadi ini kita udah sampai ini rumahnya Sidik Bu. Iya. Dan menurut informasi yang kita dapat, Sidik ini ternyata buka praktek Bu. Iya, buka praktek kayak konsultasi spiritual apa-apa kita nggak tahu nih Bu. Kalau memang benar itu adalah rumah orang pintar dan Sidik adalah orang pintarnya, kita mencoba ngetes. Kita siapkan penggoda yang cantik untuk berpura-pura menjadi pasien datang ke rumah tersebut. Bener. Sampai di rumah tersebut banyak orang karena suasananya juga belum terlalu malam. Nanti penggoda itu akan ditemani pura-pura dengan ajudan atau supir bapaknya. Supaya Dia akan kamera. jadi anak pejabat, ya kan? Ajudan itu akan bawa kamera yang akan ditutupin jaket. Oke, supaya Jadi aman kamera tadi bisa ya. masuk ke dalam. Oke. Ya, kita akan bisa pantau dari sini Bu. Di dalam ada anak saya kok. Nah, kita nggak tahu. Ya kita akan cari tahu, Ibu tenang aja. Makanya ya tadi dibilang untuk penggoda itu kita kirim ke dalam. Jadi lagi, juga saya pernah kayak gitu. Tapi saya sih nggak percaya, tapi yang terjadi di rumah saya itu banyak yang aneh. Di atas rumah itu saya suka ada bunyi-bunyi yang aneh. Kadang-kadang seperti bola api. Kalau gue sih, nggak tahu. Ini feeling gue ya. Gue percaya kalau Sidik ini cuma modus doang. Oh, menurut lu gitu. Dia cuma pura-pura jadi orang pintar, pura-pura jadi paranormal, biar ngurusin cewek-cewek. Sekarang gini aja deh. Oke, penggoda kita udah siap, kamera ada yang masuk ya? Oke, kita lihat aja dari sini. Kita menyuruh penggoda untuk masuk bersama seorang ajudan ceritanya. Padahal ajudan itu adalah kameramen. Kameramen kita yang bawa kamera tapi disembunyiin jaket. Isi Mas. Oke, dia udah masuk ke dalam, dia udah giliran. Oke, kita nunggu lama juga, lumayan lama ya. Ngantri ya. Tapi karena penggoda kita cantik, akhirnya kita duduluin, dimasukin. Itu siapa? Itu ajudan saya Mas. Bener dan tidak bisa keluar. Sorry ya, nggak bisa Mas. Dia harus ngawal saya. Itu pesan dari papa saya. Oke, dia percaya. Berarti ini nggak pinter-pinter banget kan? Tapi beberapa kali Sidik menengok ke arah kameramen kita. Dia kayaknya sedikit curiga. 1 kali, 2 kali dia ngelirik. Saya jadi berpikir, dia sadar nggak itu ada kamera? Boleh posisi dia asal pakai earphone sama pakai sound matanya ditutup. Oke? Nah,
Namun ajudannya itu nggak boleh dengar, nggak boleh lihat. Dikasih handphone, ditutup matanya.